Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW merupakan program pendidikan vokasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bertujuan memberi kesempatan pada masyarakat untuk belajar dan berlatih sehingga memiliki keterampilan, pengetahuan, dan semangat untuk berwirausaha. Tahun 2024 ini LKP Fiderista mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan program PKW di bidang tata boga pastry and bakery dengan spesifikasi pengetahuan dan keterampilan berwirausaha di bidang makanan berjenis kue kering dan bolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kursus, jumpa lagi di channel Fiderista. Kali ini video akan menampilkan bahan ajar yang mengambil materi tata boga tentang peluang kewirausahaan, khususnya bisnis di bidang makanan, cookies and cake. Mari kita simak materinya ya. Nah, Sobat Kursus dan sahabat Fiderista, materi peluang wirausaha di bidang makanan ini bersumber dari ahlinya, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Ibnu Sina atau yang lebih dikenal dengan nama Chef Iben. Beliau merupakan Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Boga Indonesia. Dengan bangga saya sampaikan materi ini di sini yang berjudul Mengembangkan Wirausaha Bidang Tata Boga Pastry and Bakery. Bagaimana cara mengembangkan usaha bidang tata boga pastry and bakery? Untuk menjawab pertanyaan ini akan banyak sekali pendapat di antara kita. Namun bagi Chef Iben, modal utama untuk mengembangkan usaha bidang tata boga yaitu kita harus memiliki 7 karakteristik wirausaha. Yang pertama, percaya diri. Kepercayaan diri dan tidak bergantung pada orang lain menjadi karakteristik yang harus dimiliki dalam kewirausahaan, sehingga kita dapat bekerja dengan penuh keyakinan dan juga bisa bekerja dengan individualistis yang baik. Berorientasi terhadap tugas dan hasil, maksudnya kita harus memiliki tekad untuk berprestasi, berorientasi pada laba, energik, tekun, kerja keras, dan inisiatif. Berani mengambil risiko dan menyukai tantangan. Artinya, kita harus mampu mengambil risiko yang wajar dan menyukai pekerjaan yang menantang. Memiliki sifat pemimpin yang terbuka untuk dikritik dan menerima saran, selain itu juga mudah beradaptasi baik dengan orang lain maupun lingkungan, merupakan karakteristik yang keempat, yaitu kepemimpinan. Karakteristik kelima yaitu keorisinilan, di mana kita harus menjadi orang yang inovatif, kreatif, dan fleksibel. Yang keenam, berpikir ke arah hasil atau manfaat, maksudnya adalah kita harus menyelesaikan tugas atau pekerjaan hingga selesai dan benar, dengan kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang ketujuh, berorientasi pada masa depan, yaitu memiliki visi dan pandangan terhadap masa depan. Itulah 7 karakteristik yang harus kita miliki sebagai modal personal untuk mengembangkan wirausaha. Jika semua itu sudah siap kita upayakan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan target market. Contoh target market yang mungkin sesuai dengan masa sekarang yaitu perempuan usia 15-30 tahun, anak sekolah, mahasiswi, ibu muda dan pekerja, menggunakan medsos setiap hari, dan yang menyukai jajanan kekinian. Dari target market kita melangkah ke pemasaran itu sendiri. Caranya dengan membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus, menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar, dan mencetak brosur serta ditempelkan atau diberikan kepada orang-orang. Dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk.
Lalu, bagaimana ya cara memulai bisnis cookies and cake kita? Mari kita pelajari dan bahas bersama. Yang pertama, kita harus membuat perencanaan yang matang. Kita perlu mulai mencari tahu jenis-jenis cookies and cake yang ada, bagaimana bisnisnya saat ini, dan belajar dari pengalaman para pebisnis serupa. Kemudian, kita mulai membuat perencanaan bisnis kita sendiri. Yang kedua, kita harus mendapatkan atau mempunyai sertifikasi ahli. Sertifikasi membuat cookies and cake pasti membutuhkan uang yang tidak sedikit. Namun, jika kita sudah memutuskan untuk menjalankan bisnis dengan serius pada tahap perencanaan, maka mendapatkan sertifikasi bisa menjadi investasi yang berguna. Yang ketiga, kita tentukan jenis cookies and cake-nya. Untuk memulai bisnis kita perlu memilih jenis kue yang akan kita jual. Apakah kita akan menjual satu jenis saja atau beragam jenis? Yang keempat, menggunakan dapur rumah sebagai permulaan. Menggunakan dapur rumah sebagai permulaan bisnis merupakan keputusan yang bijak. Penggunaan dapur rumah selama masa percobaan akan mengurangi biaya produksi yang bisa membengkak. Memikirkan brand dan kemasan yang menarik merupakan poin kelima cara memulai bisnis cookies and cake rumahan kita. Berbisnis tidak hanya berbicara soal produk, tetapi juga berbicara soal pengemasan yang estetik dan menarik. Mari kita pikirkan desain logo dan nama brand kue yang akan kita jual. Desain logo dan nama brand yang menarik akan membuat para pelanggan berdatangan dan ingin mencoba kue buatan kita. Selanjutnya, kita harus melakukan perhitungan menyeluruh. Melakukan perhitungan yang menyeluruh akan membantu kita mengetahui modal awal yang dibutuhkan untuk membuka usaha cookies and cake ini. Hitung semua biaya bahan, kemasan, dan promosi yang akan dilakukan. Perhitungan akhir dari seluruh biaya produksi ini juga akan berguna untuk menetapkan harga yang sesuai. Poin terakhir dari cara memulai bisnis cookies and cake rumahan kita yaitu jangan lupa untuk mempromosikannya, baik melalui medsos, grup-grup pribadi, promosi dengan selebaran, menggunakan iklan-iklan online, promosi dengan pemberian sampel gratis, promosi dengan diskon, bundle, dan acara giveaway, promosi dengan berkolaborasi. Nah, sudah menyimak semua kan materinya? Nah, sekarang Sobat Kursus, demi memahami materi seutuhnya, mari kita ikuti evaluasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik teman-teman, untuk menjawab soal-soal dalam evaluasi pembelajaran tadi, teman-teman dapat mengirimkannya di kolom komentar ya. Lalu, jika ada materi yang tidak dapat dipahami, teman-teman boleh ditanyakan pula di kolom komentar. Insya Allah, tim dari LKPP Derista akan menjawabnya. Demikian penyampaian bahan ajar kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.